Bab ke-295. Keesokan harinya. Dan, ayo sarapan dulu, nak. Panggil Mami. Aku yang sedang bersiap-siap untuk sekolah di dalam kamar, segera menggendong tasku di punggung. Ya, Mam. Sahutku. Aku dengan sedikit terburu-buru keluar dari kamarku menuju ruang makan. Saat aku tiba, Mami dan Dedi sudah duduk di sana menikmati sarapan mereka. Namun, ada sesuatu yang kurang di mataku. Lily. Dia tak ada di tempat biasanya duduk dan sarapan. Aku merasa sedikit hampa. Mam, Dad, apa Lily masih demam? Tanyaku sambil duduk. Iya, Lily masih demam dan mungkin dia gak akan bisa masuk sekolah selama beberapa hari karena selain demam dia juga batuk pilek. Padahal kemarin dia cuma demam biasa, tapi tiba-tiba tadi subuh dia mulai batuk-batuk dan pilek. Mami menjelaskan keadaan adikku. Aku tak tahu adikku akan menjadi semakin parah. Apakah mungkin semalam dia bangun dan keluar dari kamarnya hingga dia keinginan dan menyebabkan batuk pilek? Ah, kenapa malah semakin parah? Semalam aku juga tak sempat untuk menengoknya ke kamar karena aku sangat mengantuk dan tidur lebih cepat. Aku kira Lily akan kembali sehat setelah pagi datang, tapi malah semakin parah. Mungkin karena cuaca akhir-akhir ini sering berubah-ubah. Kalau malam terkadang jadi sangat dingin atau panas gak menentu. Tadi malam cuaca sangat dingin. Bisa jadi Lily juga jadi batik dan pilek gara-gara cuaca semalam. Ujar Dedi. Iya, memang semalam dingin banget sih. Sahutku sesuai yang aku rasakan semalam. Kamu kurang semangat kalau gak ada Lily. Galau ya? Goda Dedi dengan senyum lebar. Ah enggak, biasa aja. Justru aku senang gak ada yang gangguin. Jawabku berdusta. Tentu saja aku merasa kehilangan. Biasanya kami akan selalu ribut setiap pagi dan dia akan selalu menggangguku dengan kelakuan-kelakuan randomnya. Setelah sarapan, aku pergi ke kamar Lily sebelum pergi sekolah. Aku ingin tahu keadaannya hari ini. Saat aku tiba di depan pintu kamarnya, aku membuka pintu itu perlahan dan menyembulkan kepalaku untuk melihat keadaan Lily. Lily berbaring meringkuk di kasurnya dengan selimut tebal yang menutupi seluruh tubuhnya. Kasihan sekali, gumamku. Aku menutup kembali pintu kamarnya dan segera pergi ke sekolah mengendarai si boy tanpa Lily. Aku tiba di sekolah dan segera memarkirkan si boy di tempat parkir. Setelah melepas helm, aku berjalan menuju gerbang sekolah dengan santai, hingga tiba-tiba aku mendengar suara yang sangat familiar. Kak Darren? Aku menoleh dan melihat Gasi, sahabat terbaik Lily. Dia berlari kecil ke arahku, wajahnya tampak ceria seperti biasanya. Pagi Gah. Sapaku ketika dia sudah berada di depanku. Aku biasa memanggilnya Gaga sebagai nama akrab dari nama aslinya Gasi. Lily juga selalu memanggilnya seperti itu. Dia menirukan aku dan orang tuaku. Kemana Lily? Biasanya kan dia bareng Kak Darren. Tanya Gazi penasaran. Lily sakit. Dia demam sama batuk pilek. Jadi gak bisa masuk sekolah hari ini. Jawabku sambil sedikit menunduk untuk menyesuaikan tinggi tubuhku dengannya yang sedikit lebih pendek dariku. Gazi memiliki tinggi 158 cm dan aku 183 cm. Kata orang, tinggiku tidak normal untuk anak usia 17 tahun. Tetapi aku tak mau mempermasalahkan itu. Bahkan Dedi bilang kalau dia bangga dengan pertumbuhanku yang cepat dan melebihi tingginya. Oh, kasihan Lily. Gazi mengerutkan keningnya. Aku kira Lily baik-baik aja. Makanya aku gak jenguk ke rumah. Tambahnya. Kemarin dia gak kenapa-kenapa kok. Cuma waktu gue bawa dia nonton film horor di bioskop. Pas pulang dia langsung demam. Jelasku. Oh alah. Cuma nonton horor aja dia langsung sakit. Kak. Kok bisa? Gue juga gak tahu. Tapi memang dia kayak punya fobia juga terhadap sesuatu yang menakutkan kayak gitu. Gue gak terlalu paham sih. Yang pasti Lily gak boleh ketakutan berlebihan. Aku sulit menjelaskan.
Semoga cepat sembuh ya. Nanti, sepulang sekolah aku mau jenguk dia ke rumah deh. Ya, semoga aja. Lily juga pasti bosen di rumah sendirian. Lu datang aja ke rumah kalau mau. Lily pasti senang kalau sahabatnya datang menjenguk. Kasih tahu Alia sama Alger juga. Mungkin kedatangan kalian bisa menghibur dia dan bikin dia cepat sembuh. Kami pun melanjutkan langkah menuju gerbang sekolah, di mana aku akan berpisah dengan Gazi yang belok ke gedung SMP, sedangkan aku melangkah ke gedung SMA. Oke, Kak. Aku pamit ke kelasku. Ya. Pamit Gazi padaku. Oke. Gazi berlari pergi ke arah gedung sekolahnya dan aku juga berjalan ke arah gedung sekolahku. Saat aku melangkah masuk ke kelas, suara riuh temanku langsung terdengar. Rico, Steve, dan Gilbert sudah duduk di tempat mereka, tampak asyik membicarakan sesuatu. Begitu melihatku, Rico langsung menyapaku dengan semangat. Darn, akhirnya datang juga si kapten. Seru Rico sambil melambaikan tangan. Aku tersenyum dan segera duduk di kursiku. Ada apa nih lama-lama? Jadi gini. Rico mulai bicara dengan nada misterius. Orang tua gue pergi keluar kota selama beberapa hari. Rumah kosong. Dan kami semua berpikir, gimana kalau nanti malam kita main bareng di rumah gue? Game online yang biasa kita mainkan. Bro, kita mabar main bareng biar lebih seru. Yay, mumpung ada kesempatan. Tambah Steve sambil nyinyir lebar. Lagian, kita belum sempat grinding di game itu kan? Sekalian seru-seruan. Siapa tahu kita bisa naik level malam ini. Setuju. Timpal Gilbert. Gue udah lama nggak main bareng kalian. Soalnya sibuk sama tugas sekolah. Aku tertawa kecil, mendengarkan semangat mereka. Memang, kami sering bermain game online bersama, dan rasanya sudah lama kami tidak kumpul di rumah salah satu dari kami untuk main sepanjang malam. Sounds cute, tapi gimana kalau tiba-tiba orang tua lu balik? Tanyaku setengah bercanda, mengingat orang tua Rico cukup tegas jika anaknya lebih banyak main daripada belajar. Jangan khawatir, bro, nyokap bokap gue udah fix bakalan balik dalam beberapa hari lagi. Gak akan ada kata balik tiba-tiba apalagi malam. Kata Rico sambil menepuk pundakku. Lagian, kita juga butuh refreshing, bro. Sekali-kali kita agak nakal dengan menghabiskan malam sambil main game. Kita main di rumah gue, makan pizza, terus seru-seruan sampai pagi. Daripada kita pergi ke klub buat dugem, kan lebih baik cuma main game doang. Tambah Rico. Iya bener, lebih baik main game semalam. Senang-senang sambil ketawa-ketawa di rumah daripada nge-klub yang udah jelas kita dilarang orang tua masing-masing. Besok hari Minggu, gak ada salahnya kita begadang. Toh gak akan sekolah. Timpal Steve. Tapi, besok gue udah janji sama Daddy mau ikut ke makam Grandpa dan Grandma. Udah lama kita gak ziarah ke makam mereka. Ujarku, mengingat janjiku pada Daddy untuk ikut dengannya ke makam orang tuanya. Kan ke makam gak mungkin pagi-pagi. Lu bisa balik setelah bangun tidur. Tenang aja. Ada pembantu gue yang bisa bangunin lu nanti biar lu gak telat balik. Sahut Rico meyakinkan. Aku berpikir sejenak, membayangkan bagaimana serunya nanti malam. Tentu saja aku ingin ikut. Sebagai seorang pemuda yang sedang memiliki darah muda yang bergejolak dalam diri, aku juga ingin menikmati masa mudaku dengan bersenang-senang setelah disibukkan dengan sekolah setiap harinya. Oke deh, gue ikut. Tapi gue harus izin dulu sama Daddy. Gue gak bisa pergi kalau Daddy gak izinin. Kalian tahu sendiri bokap gue kayak apa? Takut banget kalau gue masuk dunia bebas. Ya sama, emak bapak gue juga gitu. Makanya gue pengen senang-senang sama kalian di rumah gue aja. Kalau ke klub udah pasti bakal jadi tendang gue nanti. Jawab Rico. Hahaha, iya. Gue bisa jadi hidangan Imlek nanti. Canda Gilbert. Kami tertawa serentak. Kami memang berbeda keyakinan, tetapi kami dapat bersahabat dengan baik sejak pertama kali berkenalan. Ayahku tidak pernah melarangku bergaul dengan mereka,
Sebab dia tahu kalau sahabat-sahabatku ini anak-anak yang baik dan juga memiliki aturan tersendiri dari orang tua mereka. Rasanya nanti malam akan jadi malam yang menyenangkan. Aku sudah tak sabar menunggu waktunya tiba. Malam harinya, aku sudah bersiap untuk pergi. Aku keluar dari kamarku dan pergi ke kamar Lily lebih dulu untuk memastikan kondisinya telah membaik. Saat aku masuk, kulihat Lily masih terbaring di ranjangnya ditemani oleh Mami. Apa Lily masih seperti tadi parah? Tanyaku pada Mami. Alhamdulillah sudah membaik. Panasnya sudah turun tapi batuk pileknya masih seperti tadi. Jawab Mami. Alhamdulillah. Syukurlah. Aku mendekat pada Lily. Matanya terpejam, wajahnya pucat dan deru nafasnya seakan tersumbat oleh sesuatu, membuatnya seolah agak sulit bernafas. Lai, cepat sembuh ya. Sehari gak ada yang cerewet itu gak asik. Ucapku dengan mengusap kepalanya. Uhuk. Lily terbatuk pelan. Matanya masih terpejam. Aku beranjak dan pamit pada Mami untuk pergi. Ingat, jangan melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama maupun Dedi. Jadilah anak yang baik dan jangan lupa syalat, ya? Pesan Mami padaku. Yes, Mam. Aku akan berusaha selalu jadi anak yang baik. Jawabku. Setelah itu, aku pergi dari rumah dengan motorku menuju rumah Riko. Aku tiba di rumah Riko sekitar jam 7 malam. Saat memasuki halaman rumahnya, aku melihat lampu di ruang tamu yang terang, dan di garasi, hanya ada satu mobil yang sepertinya milik Riko saja. Aku yakin orang tuanya memang sedang pergi. Sudah ada juga motor teman-temanku di sana terparkir dengan rapi. Pertanda mereka telah datang lebih dulu daripada aku. Tok tok tok. Aku segera mengetuk pintu dan tidak lama kemudian Riko membukakan pintu dengan wajah ceria. Bro, masuk. Yang lain udah di dalam. Sapanya. Aku tersenyum dan mengangguk, masuk ke dalam rumah. Ruang tamu yang luas itu menyambutku dengan suasana yang tenang dan nyaman. Steve dan Gilbert duduk di ruang tamu. Mereka sedang menyiapkan tempat yang nyaman untuk main game. Mereka menyimpan konsol dan laptop. Di meja sudah ada beberapa kotak pizza dan beberapa botol minuman bersoda. Bro, pizza datang duluan dari lu. Seru Steve sambil tertawa. Ya, makanya gue gak bakal ketinggalan sama pizzanya. Jawabku sambil duduk di sofa dan membuka helm. Lu izin sama bokap? Tanya Gilbert dengan sedikit menggoda. Gue izin. Dan alhamdulillah, gue diizinin. Besok pagi gue harus balik cepat buat ke makam. Jadi jangan sampai gue kesiangan bangun. Oke? Siap. Tenang aja. Gue pasang alarm khusus buat bangunin lu. Sahut Riko. Kami langsung bersiap-siap untuk mabar. Laptop dan konsol sudah terhubung. Sementara Steve dan Gilbert sibuk mengatur jaringan internet agar koneksinya stabil. Untuk terhubung tanpa data seluler. Riko berperan sebagai host game. Dan kami semua bergabung dalam room yang telah dia buat. Let's start, bro. Ujar Steve semangat. Permainan dimulai. Kami langsung asyik bermain. Tawa dan canda terus mengalir di sepanjang permainan. Kadang-kadang kami berteriak kesal ketika kalah. Tapi dalam sekejap kami kembali tertawa, menikmati momen ini bersama. Kami main game sambil memakan pizza dan meminum soda. Sungguh sangat seru. Waktu terasa berjalan begitu cepat. Tiba-tiba, Riko berseru. Guys, udah jam 12 malam. Nih, gila, kita udah main berapa jam? Gilbert menengok jam di ponselnya. Wah, gak terasa udah tengah malam. Gimana? Lanjut atau break dulu? Lanjut aja. Kan kita udah jarang momen kayak gini. Jawab Steve. Riko yang tadinya masih fokus pada game, ikut tertawa kecil. Iya, setuju. Udah jarang-jarang bisa kumpul begini. Mending dimaksimalin. Ren, lu mau lanjut atau tidur nih? Tanya Steve. Aku berpikir sejenak. Aku tak mau menyia-nyiakan kesempatan bersenang-senang dengan mereka. Toh,
Alarm akan berbunyi saat aku tidur dan bisa membangunkan aku tepat waktu. Oke, kita lanjut aja. Jawabku bersemangat. Aku yakin sekali jika besok akan bangun tepat waktu karena ada alarm yang sudah diset. Belum lagi ada pembantu Riko yang bisa diandalkan untuk membangunkan. Aku tak usah cemas. Kami terus bermain, melupakan waktu yang terus berlalu. Sesekali, kami berhenti sebentar untuk mengambil potongan pizza atau meneguk soda yang tersisa. Namun tak ada yang benar-benar ingin menghentikan permainan. Permainan sangat seru dan semakin malam justru semakin bertambah seru, hingga membuat kamu tak ingin menghentikannya. Suasana malam itu benar-benar seru. Rumah Riko yang kosong membuat kami bebas berisik tanpa takut dimarahi. Kami terus bermain, tertawa, dan bercanda sampai larut malam. Menikmati malam yang terasa begitu bebas. Wah, gue beneran udah gak sabar momen kayak gini lagi di hari-hari lainnya. Ujar Steve di tengah permainan, merasa bahagia bisa berbagi waktu dengan kamu semua. Iya, kita harus sering-sering kayak gini, pacar. Hahaha, gue setuju. Sahutku. Aku memang setuju dengan Gilbert. Lebih baik tak memiliki pacar karena menurutku hidup tanpa pacar lebih bebas. Aku pernah memperhatikan dia sahabatku, Rico dan Steve yang sering berpacaran. Aku melihat mereka sering diatur oleh pacarnya. Baik dalam hal berpakaian maupun kegiatan sehari-hari yang dibatasi dan mereka juga harus lebih sering meluangkan waktu untuk pacar daripada sahabat. Mungkin jika sudah menikah, itu hal wajar. Istri atau keluarga lebih utama daripada sahabat. Tetapi jika masih berpacaran, menurutku terlalu berlebihan. Pacar tak berhak mengatur hidup kekasihnya karena tak ada ikatan yang sah. Itu jadi sebagian dari alasanku untuk tak memiliki pacar. Aku hanya khawatir akan mengganggu kehidupanku yang bebas dan tenang. Aku ingin seperti Dedi, yang saat muda tak pernah pacaran malah langsung menikah dengan Mami. Malam ini akan jadi kenangan yang tak terlupakan. Malam di mana kami semua bisa bersenang-senang tanpa beban. Kami terus bersenang-senang dan tertawa bersama hingga waktu benar-benar larut dan kami tertidur saat hampir mendekati subuh.